permohonan doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesayangan dan penghormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. bersama. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang yang Yahudi dalam iman dan kebenaran. Biarlah saya dan saudara menjadi bagian orang yang berbahagia, yang sudah membaca dan meminta pertolongan Roh Kudus agar firman Tuhan itu menjadi bagian di dalam hidup saya dan hidup saudara. Kalau saudara boleh Haleluya, haleluya. Kalau saudara boleh merenungkan sedikit, mungkin ada sebagian dari saudara yang di Amerika ini merasa jamnya kurang, buat tidur kurang. Kita sibuk bekerja, mungkin juga kena traffic dan sebagainya, dan apalagi kita pendatang dari Indonesia, ya Om ya. Kita di sini pekerja keras, dan memang orang kita juga dikenal sebagai pekerja keras. Dan siapa yang tidak punya instan noodle di rumah? Ada yang tidak punya instan noodle? Baru beli. Tentunya di situ ada satu bagian, memang kita inginnya cepet, makan juga cepet, masak juga cepet, nggak perlu ke dapur, menyediakan bumbu ya yang begitu bermacam, masakan Indonesia kan, makan waktu. Kalau kita perhatikan saudara, doa sebetulnya ada satu bagian yang penting juga, yang menjadi bagian di dalam kekristenan kita. Selain firman Tuhan itu sendiri, doa dan firman Tuhan adalah dua bagian yang harus menjadi satu, yang kita senantiasa perhatikan. Tapi mungkinkah saat ini yang ada di Amerika, dan mungkin yang ada juga di kota-kota besar, karena lajunya waktu yang demikian cepat, seolah-olah kita begitu dipepet dengan waktu, bahkan berdoa pun seperti menjadi doa instan. Doa cepat-cepat. Doa tidak bisa lagi kita nikmati, saudara. Oh Tuhan, terima kasih pagi hari ini, hari yang baru, saya mau pergi bekerja. Terima kasih Tuhan, langsung cabut, ngebut, saudara. Demikian juga doa-doa yang lain. Oh malam, Tuhan saya udah ngantuk, capek, seharian bekerja. Saya mau bobo. Berikan tidur yang baik, supaya besok pagi bisa bangun. Selesai. Tetapi kembali kalau saya dan saudara yang sudah menjadi bagian yang kita baca tadi, di situ ada satu nasihat dari Paulus kepada Timotius. Dan kalau saya perhatikan doa-doa demikian itu tidak bisa diinstankan. Doa-doa yang memerlukan hati, doa-doa yang memerlukan kesungguhan. Sehingga mungkinkah saat ini saudara, apa yang terjadi di antara kekristenan juga rontok, dan tidak lagi terasakan bahwa kekristenan itu mempunyai pengaruh yang baik. Salah satunya mungkin kita kurang berdoa. Kita kurang lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan di dalam apa yang disebut berdoa. Dan ada satu nasihat yang kalau kita perhatikan sebetulnya di situ lebih ke arah perintah untuk Timotius itu menaikkan doa permohonan.
sebagai hamba Tuhan mungkin saat itu. Dan bukan hanya Timotius tentunya. Setiap hamba Tuhan memiliki pergumulan. Setiap hamba Tuhan memiliki keperluan. Sehingga apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi keperluan hamba Tuhan, Paulus berkata, datang kepada Tuhan. Jangan disimpan. Jangan disimpan. Datang sendiri kepada Tuhan. Lebih-lebih sebagai hamba Tuhan yang mungkin di zaman sekarang ini, saudara, yang begitu concern dengan jemaat, yang begitu concern dengan kehidupan kekristenan, saya yakin akan memiliki pergumulan yang dalam melihat situasi yang terjadi di dunia ini. Kekristenan istilahnya sudah semakin tenggelam. Orang yang menyatakan Kristen juga seringkali akhirnya menjadi cemoohan. Sehingga hamba Tuhan yang memang memiliki concern terhadap kehidupan Kristen dan jemaatnya, kemungkinan ada tangis di hatinya. Kembali saudara, sejauh mana sebetulnya juga jemaat di tempat ini memiliki pergumulan terhadap pelayanan dan kekristenan di sekitar kita dan dunia. Demikian juga saya diingatkan untuk datang kepada Tuhan, mencurahkan apa yang menjadi kerinduan. Jikalau saya dan saudara melihat kehidupan kekristenan, jikalau saya dan saudara melihat tantangan yang ada untuk anak-anak kita, untuk masa depan kekristenan nanti, saudara. Dan dari situ saya dan saudara juga didorong untuk menjadi pendoa syafaat. Kembali untuk menjadi pendoa syafaat, saya harus meluangkan waktu. Saudara harus meluangkan waktu. Kita tidak lagi bisa diburu-buru. Seringkali pendoa syafaat itu, saudara, sudah lenyap. Karena waktu kembali mengejar saya dan saudara. Tetapi biarlah firman Tuhan ini mengingatkan saya, mengingatkan saudara, doa syafaat begitu penting. Menjadi bagian daripada kehidupan jemaat Tuhan dan gereja Tuhan. Karena disitulah sebetulnya kita orang Kristen dipanggil untuk menjadi pendoa-pendoa bagi saudara kita, bagi sekitar kita. Dan jika kita boleh teruskan, kita berdoa dengan mengucap syukur untuk semua orang. Untuk mengucap syukur untuk semua orang. Bukan hanya mengucap syukur untuk anak saya. Biasanya, oh Tuhan terima kasih untuk anak saya, terima kasih untuk orang tua saya. Tetapi bagaimana dengan orang lain? Seringkali kita tidak pikirkan juga. Tetapi firman Tuhan ini kembali, saudara, memberikan satu instruksi bagi saya. Dan biarlah ini juga menjadi satu bagian instruksi untuk saudara, agar kita juga mau mendoakan sesama kita yang lain. Bahkan dikatakan semua. Semua artinya, ya semua. Saudara nggak punya musuh. Saudara nggak punya orang yang tidak saudara sukai. Tapi dari situlah sebetulnya firman Tuhan boleh bekerja. Jikalau saya mendoakan orang yang tidak saya sukai, saya diperintahkan oleh firman Tuhan mendoakan musuh saya. Tidak gampang kan saudara? Tidak gampang. Tetapi dari situ sebetulnya Tuhan mau bekerja. Kamu sebetulnya juga manusia yang tidak berguna. Kamu sebetulnya adalah manusia yang berdosa juga. Ingat anugerah Tuhan, ingat pengampunan Tuhan. Disitulah saya nantinya baru akan sanggup mendoakan orang-orang yang saya tidak suka. Seringkali doa-doa kita ada satu bagian doa selfish. Doa terhadap yang hanya kita perlukan. Dengan jemaat segini aja, saudara, apakah setiap jemaat di sini juga saling mendoakan? Mudah-mudahan itu terjadi. Dan itu memang perlu terjadi. Dan dari situlah saudara, saya dan saudara diingatkan. Dan kembali untuk raja-raja.
Di dalam antara semua tersebut ada raja-raja yang saat itu bagaimana kehidupan Rasul Paulus begitu menderita.